Pembahasan berikutnya adalah kelompok-kelompok religius. Yang pertama adalah kaum Farisi. Seperti yang kita ketahui dalam Injil, kaum Farisi ini selalu hadir dalam setiap pengajaran Yesus dan berusaha untuk mengkritik mereka. Di sini kita akan melihat sejarah kaum Farisi lebih dahulu. Menurut kebanyakan ahli, sejarah timbulnya kaum Farisi dapat kita telusuri dari zaman pemberontakan Makabe pada tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Terjadilah pemberontakan orang-orang Yudea melawan Antiochus Epiphanes, yakni penguasa Syria yang menjajah Palestina pada waktu itu. Antiochus Epiphanes melakukan hal-hal yang amat menyakiti hati orang-orang Yahudi. Ia mengambil barang-barang berharga dari Bait Allah di Yerusalem, melarang orang-orang Yahudi menepati hukum Sabat dan Sunat, mendirikan banyak kuil berhala di Palestina, bahkan mendirikan altar kurban kepada Deus Zeus sebagai pengganti altar kurban bakaran di Bait Allah. Pemberontakan yang dipimpin oleh keluarga Imam Matatias yang saleh dan perkasa pada akhirnya dimenangkan oleh orang-orang Yahudi. Itu terjadi dari tahun 142 sampai 63 sebelum Masehi. Praktis bangsa-bangsa Yahudi memperoleh kemerdekaan. Lalu merajalah di Yudea dan di banyak daerah lain di Palestina keturunan Matatias yang disebut dinasti Hasmonea atau yang lebih dikenal dengan nama keluarga Makabe. Keberhasilan dari perang itu antara lain berkat adanya dukungan dari kaum Kasdim atau disebut juga kaum Saleh. Mereka lah yang dimaksud dalam satu Makabe bab 2 ayat 42. Kemudian menggabungkan diri dengan Matatias dan anak buahnya kaum Musid, orang-orang gagah perkasa dari Israel yang berbakti kepada Taurat. Namun setelah dinasti Hasmonea itu memerintah, pelan-pelan mereka mengabdikan kaum Kasdim dan lebih berpihak pada para imam kelas atas dan pemuka-pemuka Yahudi yang lebih terbuka terhadap budaya Yunani, suatu hal yang ditolak oleh kaum Kasdim. Selain itu, kaum Kasdim juga tidak setuju jika para penguasa Hasmonean merangkap tugas sebagai imam agung, sebab mereka itu bukan keturunan imam agung Zadok. Karena kecewa, mereka lalu memisahkan diri menjadi satu golongan yang menyambut diri atau memisahkan diri. Mereka itu menjadi kelompok terpisah dan terpisah dari orang-orang lain. Mereka sangat memperhatikan kesucian kultus. Mereka menyebut orang-orang Yahudi lain yang tidak termasuk kelompok mereka sebagai Amha Ares atau rakyat tanah itu. Suatu julukan yang bernama negatif. Artinya, orang-orang Yahudi lain mereka anggap tidak mengenal Taurat sehingga tidak takut berbuat dosa. Oh. Dari orang-orang semacam inilah, orang-orang Farisi memisahkan diri, tidak mau bertamu pada Amha Ares. Kebanyakan orang-orang Farisi adalah kaum awam, meskipun ada juga sedikit anggota dari golongan imam kelas bawah. Di antara sesama Farisi, terhadap hubungan yang akrab dan sikap mereka terhadap orang lain cukup sopan dan halus. Golongan Farisi ini menerima tradisi tertulis, yakni kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, maupun dalam tradisi lisan yang jelas lebih luas daripada sekedar tradisi tertulis. Tradisi lisan itu juga diberikan oleh Tuhan kepada Musa, lalu disampaikan secara turun-temurun melalui orang-orang pilihan. Dalam kutipan terkenal dari Amot, Musa telah menerima hukum dari Sinai dan menyerahkan pada Yosua kepada penatua, lalu para penatua kepada para nabi, dan para nabi menyerahkannya kepada anggota sinagog agung. Yang dimaksud dengan hukum di dalam kutipan ini adalah tradisi lisan yang merupakan tafsiran dan peluasan dari Taurat tertulis. Sikap mereka terhadap penjajah Roma itu sudah jelas.
Mereka tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak mau memberontak. Kerjasama mereka dengan penjajah Roma amat amat reservatif. Mereka lebih suka membiarkan Tuhan sendiri untuk bertindak menyelamatkan umatnya. Rakyat menganggap mereka penjaga warisan rohani bangsa Israel dan ahli dalam penafsiran Taurat. Jadi, kaum Farisi memang lebih populer di kalangan rakyat sebagai pemimpin rohani bangsa. Tetapi banyak para Farisi jatuh ke dalam legalisme. Artinya mereka terlalu mementingkan hukum-hukum lahiriah sampai hal-hal yang sangat kecil, tetapi melupakan jiwa dari hukum-hukum itu sendiri. Dalam salah satu tulisan mereka dikatakan seorang kafir yang mempelajari Taurat maka dihukum mati. Dari tafsiran ini jelas bertentangan dengan semangat yang tertulis dalam Yesaya dan lain-lain. Pasti ada banyak peraturan lain yang bertentangan dengan isi hukum Taurat. Yesus menandaskan dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Mereka juga terkenal suka membebankan kewajiban atas pundak rakyat dan mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sudah ada berbagai banyak kecaman pedas yang dilontarkan Yesus pada kaum Farisi. Dokumen-dokumen di luar Perjanjian Baru pun memuat kritikan dan sindiran yang tak kalah pedasnya. Dalam kitab Talmud misalnya digambarkan macam-macam tipe orang Farisi. Ada 7 tipe, tetapi hanya tipe ke-7 yang ideal. Ini tipe orang Farisi yang takut akan Allah. Tipe yang tidak ideal adalah orang-orang Farisi munafik yang suka membentur-benturkan kepala sampai berdarah agar tidak sampai melihat atau tergoda dengan wanita dan sebagainya. Juga orang Farisi yang baik suka mengecam sesamanya yang kurang baik. Orang-orang Farisi yang baik misalnya seperti Nikodemus, Gamaliel, dan Paulus.